Silakan Pak, sudah siap? Sudah, Bapak. Suaranya Pak Reza. Mohon maaf, masih ketutup. Pak Murtado, nanti saya beri pertanyaan, jawabannya cukup singkat, padat, lugas, artinya tidak mengembang kemana-mana nantinya, Iya, biar Bapak. lebih fokus yang gitu. Pak Ahmad Murtado, jenengan dalam penyusunan modul ajar, tentunya teori belajar itu harus ada yang mendasari. Itu jenengan menggunakan atau yang jenengan terapkan itu teori belajarnya siapa dan seperti apa? Oh, silakan Pak. Oke, Bapak. Untuk teori belajar yang saya gunakan dalam menyusun modul ajar adalah teori belajar konstruktivisme. Karena dalam modul ajar yang saya buat berbasis pemecahan masalah, yang mana sejalan dengan teori belajar konstruktivisme, peserta didik diminta untuk membangun sendiri pengetahuannya, dan peserta didik secara aktif berpikir dan menemukan makna dari pelajaran yang telah dipelajari. Dan di mana guru di situ berperan hanya membantu untuk membentuk pengetahuan peserta didik, Bapak. Oke, kemudian terkait dengan perumusan dari yang namanya pengembangan pembelajaran, itu ada tujuan pembelajarannya, Pak. Ada Iya. alur tujuan pembelajarannya, kemudian ada eh, technological, pedagogical, and content knowledge atau TPACK, dan PBL dan PJBL-nya. Itu Iya. seperti apa, Pak? Silakan dijelaskan. Eh, untuk pengembangannya saya menggunakan model pembelajaran PBL. Untuk tipeknya saya telah menggunakan juga, Bapak, di mana di situ saya menggunakan eh, apa eh, menggunakan PowerPoint, dan juga saya telah mengembangkan menggunakan LKPD yang ada, membuat LKPD gitu, Bapak. Dan sekiranya itu dulu, Bapak. Mungkin pertanyaannya berikutnya. Oke, berikutnya eh, terkait dengan tujuan yang digunakan atau di dalam diterapkan dalam modul ajar, itu seperti apa, materi ajar, metode, media, dan LKPD-nya, hingga pada instrumen assessment yang dapat mengembangkan critical thinking, creative thinking, hingga reflective thinking, dan decision making-nya. Ya, Silakan Pak. Bapak, untuk model pembelajaran saya menggunakan PBL. Untuk materi esensialnya, untuk topiknya saya mengambil topik zakat. Untuk materi esensialnya, saya lebih ke golongan penerima zakat dan perhitungan zakatnya. Untuk asesmen yang saya lakukan, yang pertama adalah asesmen formatif awal yang dilakukan secara lisan berupa pertanyaan atau tanya jawab terkait cerita yang telah kami sampaikan melalui PowerPoint. Dan untuk instrumen yang saya gunakan adalah lembar pengamatan. Untuk asesmen formatifnya saya menggunakan tes tertulis, Bapak. Bentuk soalnya adalah uraian. Instrumennya ada kisi-kisi, soal asesmen, kunci jawaban, dan pedoman penskoran. Untuk critical thinkingnya ada pada saat pemecahan masalah, anak-anak dibuat secara berkelompok, kemudian mengerjakan LKPD yang telah kami buat, Bapak. Oke, berikutnya, pertanyaan berikutnya terkait dengan penyusunan materi ajar yang bermuatan HOTS, itu seperti apa, Pak, yang jenengan pakai? Oh ya, Bapak. Untuk hotnya, eh, karena ini materi zakat, ini saya hanya mengambil C1 sama C2, Pak. Karena eh, tapi untuk pelaksanaan hotnya berada dalam kegiatan diskusi, di mana anak-anak belajar untuk memecahkan masalah menggunakan model PBL tersebut. Nanti anak diminta untuk memecahkan masalah tersebut. Dan masalah itu
digunakan sebagai host dalam pembelajaran ini, Bapak. Oke, berikutnya terkait dengan asesmen. Seperti apa yang jenengan lakukan atau yang jenengan penyusunannya, asesmen awal, asesmen formatif, formatif, teknik asesmen hingga kepada instrumen asesmen yang berorientasi pada HOTS-nya. Silakan Pak. Jelaskan. Untuk asesmen formatifnya menggunakan tes formatif Pak yang dilaksanakan saat pembelajaran. Untuk tes sumatifnya di akhir pelajaran. Yang terkait hotnya tadi Pak, ketika anak berdiskusi menghitung perhitungan jumlah zakat itu Pak. Oke, kemudian dalam penyusunan rancangan proyek T5 PRH itu ada yang namanya penyusunan profil, tujuan, aktivitas, hingga kepada asesmen. Itu bagaimana Pak? Untuk penyusunan modul ajar PPRA, saya mengambil 2 dimensi profil pelajar Pancasila, Pak. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan juga bernalar kritis. Iman dan takwa tercermin pada saat anak-anak melaksanakan doa dan membaca ayat Al-Quran. Untuk bernalar kritisnya, yaitu pada kegiatan pengamatan cerita, memecahkan masalah, dan mengerjakan LKPD, Pak. Untuk PPRA-nya yang kami ambil yaitu tentang berkeadaban dan berimbang atau ta'adub dan tawazun. Karena setelah pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, identitas dan juga integritas, serta memiliki pemahaman dan pengalaman agama secara seimbang. Begitu Bapak. Oke, terima kasih. Berikutnya terkait dengan penyusunan proposal PTK. Itu bagaimana Pak dengan apa namanya sumber atau pokok masalah yang jenengan utarakan pada latar belakang masalah itu. Yeah. Kemudian kajian teori yang digunakan itu teorinya siapa? Kemudian penelitian terdahulunya miliknya siapa? Dan metode penelitian itu bagaimana metode yang jenengan gunakan hingga kepada instrumen penelitian yang sesuai itu yang seperti apa? Silakan. Oke, Bapak. Untuk PTK-nya, kami mengambil latar belakang materi zakat, di mana materi zakat itu ada di materi yang diajarkan di kelas 5. Dan sebab kami mengambil materi tersebut karena kurangnya pemahaman anak atau peserta didik terhadap materi pelajaran tersebut. Peserta didik juga kurang sungguh-sungguh dalam mempelajari materi tersebut. Dan yang ketiga itu alasannya peserta didik itu bosan dengan metode atau pembelajaran yang sebelum-sebelumnya. Untuk penelitian sebelumnya ada Bapak, tapi perbedaannya ada di variabel terikat dan variabel bebasnya. Untuk metode penelitiannya, mungkin kita langsung melaksanakan di tempat SD kami, yaitu SD Negeri Purwosari Scan. Untuk hal-hal yang lain yang terkait dengan metode penelitiannya, ini harus saya jelaskan semuanya, Bapak. Singkat saja. Oh, ini ada jenis penelitian, variabel penelitiannya, ada variabel bebas, terikat, dan kontrol. Dan kita juga menyantumkan populasi dan juga sampel, dan juga jenis, sumber, dan juga tekniknya, Bapak. Oke, cukup. Terima kasih Pak Ahmad Murtado. Dan berikutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Rahmat Haryadi, MPD. Oke, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Reza. Pak Ahmad Murtado sudah menyiapkan kertas dan pulpen. Sampun, Bapak. Oke, baik. Tolong saya dituliskan, Pak. Oke. Dituliskan
Eh, ya, saya bacakan ya. Nggih. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Anta khairur rahimin nggih Pak nggih. Ya, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Oke, diperlihatkan Pak. Nggih. Oke, ya, ke kanan, ke kiri dikit, Pak. Ke kiri Ke sedikit. kiri. Oke, Bapak. Oke, baik. Wah, ya. Oke, baik, Pak. Sudah benar. Nggih. Sekarang saya minta tolong dibacakan ayat ini ya, Pak ya. Nggih, Bapak. Nggih. Oke, yang ini saja, Pak. Nggih. Eh, ini Pak, surat Hud ayat 61. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه Inna Rabbi qaribun mujib. Oke, baik Pak. Ada hukum bacaan apa saja di ayat itu, Pak? Ya Bapak, eh, yang pertama ada alif lam syamsiah dalam kata Allah atau juga lam jalalah tafkhim. Yang kedua, Kalau ahohum solihah yang berkaitan dengan mim sukun saja, Pak. J. Coba, Pak. Yang pertama akhahum sholihah yaitu hukum bacaan idhar syafawi di mana ada hukum mim sukun bertemu dengan huruf shad. Yang Nggih. kedua malakum min ada hukum bacaan idgham mimi di mana ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Yang Nggih. kedua ilahin ghairu ada tanwin harokat kasrah tain bertemu dengan huruf ghain yaitu hukum bacaan idhar halqi. Wa ansha'akum ada nun sukun bertemu shin yaitu hukum bacaan ikhfa hakiki. Ada mim ada ansha'akum minal ardi minal ardi mim sukun bertemu dengan huruf mim maka hukum bacanya idgham mimi. Ada wastamarakum fiha mim sukun bertemu huruf fa yaitu ikhfa syafawi. Yang selanjutnya ada qaribum mujibun dumah tain bertemu huruf min maka hukum bacaannya idgham bi gunnah Bapak. Oke, baik. Sudah cukup, Pak. Ini, Ih, Bapak. Ya. Pak. Ya, Pak Reza sudah cukup untuk Pak ini ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Maulana. Sudah cukup, kita Nggih. akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Matur suwun Bapak.